Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyani Ranu. Saya perwakilan dari kelas B1 Farmasi 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sintesis fenilsinamat dan 4-fenilkroman 2-ON dan uji sitotoksisitas terhadap sel kanker serviks HEL. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai keuntungan senyawa. Adapun senyawa yang akan saya jelaskan yaitu senyawa asam sinamat. Jadi, asam sinamat dan analog alaminya dikenal sebagai pengobatan kanker selama beberapa abad. Ginsenosida Rg1 dari ginseng, asam sinamat dari suasen, dan tasinon 2A dari dansen RCT merupakan bahan pengobatan tradisional untuk menjaga agar tetap awet muda dan menjaga keseimbangan seluruh tubuh untuk mencegah penyakit. Selanjutnya yaitu reaksi asam sinamat dengan fenol menggunakan katalis SOCl2. Asam sinamat dan tionil klorida atau SOCl2, di mana SOCl2 ini berperan sebagai aktivator sehingga reaksi antara asam sinamat dengan SOCl2 menghasilkan halida asam, yaitu sinamoil klorida. Setelah 2 jam, campuran reaksi ditambah dengan fenol, dan reaksi ini berjalan secara langsung. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk pada mekanisme reaksi sintesis fenilsinamat. Jadi, mekanisme sintesis fenilsinamat diawali dengan gugus hidroksi pada asam sinamat digantikan oleh ion klorida dari tionil klorida, gugus COOH karboksilat menjadi gugus COCl sehingga asam sinamat menjadi sinamoil klorida. Aktivitas gugus COOH menjadi COCl dilakukan karena ion klorida merupakan gugus pergi atau leaving group yang baik dibandingkan dengan gugus hidroksi. Selanjutnya, sinamoil klorida bereaksi dengan fenol menjadi ester fenol atau disebut dengan fenilsinamat. Kemudian, inilah dia bentuk postulasi dari fenilsinamat. Yang dimana kita ketahui bersama bahwa tadi sudah dijelaskan fenilsinamat ini berasal dari sinamoil klorida yang bereaksi dengan fenol sehingga membentuk ester fenol atau fenilsinamat. Selanjutnya yaitu reaksi asam sinamat dengan fenol menggunakan katalis asam PTSOH. Reaksi asam sinamat dengan fenol menggunakan asam PTSOH menghasilkan senyawa 4-fenilkroman 2-ON. Oke, next selanjutnya yaitu mekanisme reaksi sintesis 4-fenilkroman 2-ON. Jadi, mekanisme reaksi diawali dengan reaksi esterifikasi, di mana akan terjadi pembentukan ester antara asam sinamat dengan fenol, dibantu oleh katalis asam. Setelah itu, dilanjutkan dengan siklisasi tipe Friedel-Crafts intramolekuler sehingga terbentuk turunan 4-fenilkroman 2-ON. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembuatan sintesis asam sinamat. Jadi pertama, metilsinamat sebanyak 5 kg ditambahkan dengan etanol 50 ml dan NaOH sebanyak 10 ml. Kemudian campuran dipanaskan sampai suhu 55 derajat Celcius dalam penangas minyak dan distirer.
Selanjutnya, reaksi berlangsung sempurna selama 2 jam. Dilihat dari hasil kromatografi lapis tipis atau disebut juga dengan KLT. Kemudian, hasil reaksinya diuapkan, kemudian diekstraksi dengan menggunakan butanol dan air suling. Selanjutnya, hasil reaksi dinetralkan dengan penambahan HCl 1%. Kemudian, ekstraksi dilakukan beberapa kali. Kemudian, fase butanol diuapkan dengan suhu 60 derajat Celcius dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius. Hasil reaksi hidrolisis ditimbang dan diidentifikasi dengan spektrometer 1H NMR, 13C NMR, serta LCMS. Selanjutnya yaitu metode pembuatan sintesis fenilsinamat. Yang pertama, asam sinamat dimasukkan dalam blender, ditambahkan tionil klorida atau SOCl2, kemudian campuran direflux pada suhu 70-80 derajat Celcius dan distirer dengan kecepatan 6,8. Setelah 2 jam, campuran reaksi ditambahkan fenol, perbandingan mol ekivalennya asam sinamat dengan SOCl2 dengan fenol itu 1:2:1. Kemudian reaksi dilakukan sampai diperoleh bercak senyawa yang berbeda dengan bercak senyawa bahan lainnya. Hasil reaksi didinginkan kemudian diekstraksi dengan etil asetat dan air suling beberapa kali. Fase etil asetat digabungkan dan ditambahkan natrium sulfat atau Na2SO4 anhidrat untuk mengikat sisa air. Fase etil asetat diuapkan kemudian dilanjutkan dengan pemurnian menggunakan kolom kromatografi silika gel menggunakan eluen N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 10:1. Fraksi-fraksi hasil pemisahan diidentifikasi dengan KLT dan yang memiliki nilai RF yang sama digabungkan. Kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan evaporator. Hasil fraksi yang telah memiliki bercak tunggal dan KLT kemudian ditimbang dan diidentifikasi dengan 1H NMR dan 13C NMR. Kemudian yaitu sintesis 4 fenilkroman 2ON. Jadi asam sinamat ditambahkan dalam labu bundar kemudian direaksikan dengan asam PTSOH dan fenol dalam labu 30 ml dengan perbandingan mol ekivalen 1:1,2:1,2 secara berturut-turut. Campuran dipanaskan dengan penangas minyak hingga suhu 120 derajat Celcius dan distirer selama 3 jam. Reaksi ini berlangsung tanpa menggunakan pelarut. Hasil reaksi dilakukan dengan etil asetat, kemudian pH dinetralkan dengan menggunakan NaOH 5 molar untuk menetralkan asam PTSOH. Hasil reaksi diekstraksi dengan etil asetat dan air suling beberapa kali. Selanjutnya, fase etil asetat digabungkan dan ditambahkan NaSO4 anhidrat. Kemudian fase etil asetat diuapkan dan selanjutnya dimurnikan melalui pemisahan dengan kolom kromatografi menggunakan eluen N-heksana etil asetat dengan perbandingan 10:1. Fraksi-fraksi hasil pemisahan diidentifikasi dengan KLT yang memiliki nilai RF yang sama digabung, kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan evaporator. Hasil fraksi yang telah memiliki bercak tunggal pada KLT kemudian ditimbang dan diidentifikasi dengan 1H NMR dan 13C NMR. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang profil spektroskopi massa asam sinamat. Jadi dari hasil tabel bisa dilihat bahwa hasil analisis reaksi hidrolisis dengan LCMS pada kromatogram LC dengan waktu retensi 2,6 menit menunjukkan adanya ion molekul sebanyak 149,26 gram per mol M+1+. Baiklah, kemudian selanjutnya yaitu inilah hasil dari padatan putih fenilsinamat yang diperoleh diidentifikasi dengan 1H NMR.
Kemudian selanjutnya yaitu padatan putih fenilsinamat yang diperoleh dengan identifikasi 13C NMR. Selanjutnya yaitu hasil pengujian sitotoksisitas fenilsinamat dengan metode MTT. Bisa kita lihat di sini konsentrasi ppm yang digunakan yaitu 150 dan 10. Pada 100 ppm, OD1 didapatkan 0,065, OD2 0,063, OD3 0,088, kemudian didapatkan rata-rata 0,075 dengan persen inhibisi yaitu 62,82%. Kemudian pada konsentrasi 50 ppm, OD1 0,058, OD2 0,06, OD3 0,084, rata-rata 0,067 dan inhibisi persen 65,23%. Pada 10 ppm didapatkan hasil OD1 0,069, OD2 0,065, OD3 0,113, rata-rata 0,082 dan persen inhibisi yaitu 57,49%. Dan kemudian pada kelompok kontrol OD1 0,183, 0,196, 0,202, 0,198 rata-ratanya dan inhibisi persen 0,00%. Dan yang terakhir yaitu hasil pengujian sitotoksisitas 4-fenilkroman 2-ON dengan metode MTT. Pada konsentrasinya ada 100 ppm, 50 ppm, 10 ppm, dan kelompok kontrol. OD1 0,98, OD2 0,089, OD3 0,94, rata-rata 0,094, kemudian persen inhibisi sebanyak 51,6%. Kemudian pada konsentrasi 50 ppm, OD1 0,114, OD2 0,071, OD3 0,085, rata-rata 0,090 dan inhibisi persen 53,53%. Pada konsentrasi 10 ppm, OD1 0,081, OD2 0,092, OD3 0,076, rata-rata 0,083 dan persen inhibisi sebesar 57,14%. Dan kemudian pada kelompok kontrol didapatkan OD1 0,183, OD2 0,196, OD3 0,202, rata-rata 0,194 dan persen inhibisi sebesar 0,00%. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.